Pak Menteri, Pak Gubernur, dan Bapak Ibu semuanya, kami ini sudah capek miskin. Capek miskin kami. Aksi sujud Bupati Nias Utara, Amizaro Waruwu, di hadapan Menteri Desa dalam forum resmi negara bukan sekadar momen emosional. Itu adalah simbol telanjang dari frustasi politik daerah yang kehabisan napas fiskal. Di ruang rapat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, di hadapan Yandri Susanto, Wamendes Ahmad Riza Patria, dan Gubernur Sumut, Bobi Nasution, Amizaro menyatakan dirinya capek miskin. Kalimat itu keras, lugas, dan menyakitkan. Namun lebih menyakitkan lagi adalah kenyataan bahwa dari 514 kabupaten kota di Indonesia, masih ada 30 kabupaten berstatus tertinggal dalam RPJMN tahun 2025 sampai tahun 2029. Salah satunya adalah Kabupaten Nias Utara. Lebih dari 2 dekade otonomi daerah berjalan. Transfer ke daerah setiap tahun mencapai ribuan triliun rupiah secara nasional. Namun faktanya, masih ada kabupaten yang hanya menyisakan 10,5 miliar rupiah untuk pembangunan setelah belanja pegawai dibayar. Ini bukan sekadar soal kemiskinan geografis. Ini soal desain fiskal yang timpang. Ketika belanja pegawai, termasuk PPPK, menggerus sebagian besar APBD, daerah miskin kehilangan ruang bernapas. Infrastruktur jalan tetap rusak, akses layanan dasar tersendat, biaya logistik mahal, rantai kemiskinan tak terputus. Ironinya, kebijakan rekrutmen aparatur banyak ditentukan pusat, tetapi beban pembiayaan sebagian besar dipikul daerah. Jika benar gaji PPPK membuat fiskal Nias Utara tercekik, maka pusat tidak bisa sekadar menonton. Desentralisasi tanpa keseimbangan kewenangan dan pembiayaan hanyalah pemindahan beban, bukan pembagian kekuasaan. Forum itu mengungkap fakta lain, 30 kabupaten tertinggal tersebar di Sumatera Utara, NTT, dan berbagai provinsi Papua. Penilaian didasarkan pada IPM, tingkat kemiskinan, dan indeks desa yang mencakup layanan dasar hingga tata kelola. Namun yang dipersoalkan Amizaro bukan sekadar status statistik. Ia menuding minimnya afirmasi program kementerian lembaga terhadap daerah 3T. Jika keluhan itu benar, maka label prioritas hanyalah jargon administratif. Program nasional seringkali berbasis proposal dan kapasitas birokrasi. Daerah yang lemah kapasitasnya kalah bersaing dalam perebutan anggaran. Akibatnya, yang tertinggal makin tertinggal. Negara seolah menuntut performa dari daerah yang bahkan tidak memiliki bahan bakar. Sujud di depan menteri adalah gestur yang syarat makna. Dalam sistem demokrasi dan otonomi, kepala daerah bukan bawahan yang memohon ampun. Ia adalah mitra setara pemerintah pusat. Ketika seorang bupati merasa perlu bersujud agar didengar, itu menandakan ada ketimpangan relasi kuasa yang serius. Ia bukan hanya menyampaikan keluhan fiskal, tetapi juga memperlihatkan betapa lemahnya posisi tawar daerah tertinggal. Apakah sujud itu akan menghasilkan perubahan kebijakan? Ataukah hanya menjadi potongan video yang viral, lalu dilupakan? Pemerintah pusat tentu akan berbicara tentang komitmen, integrasi program, dan percepatan pembangunan. Namun pengalaman menunjukkan bahwa status tertinggal seringkali berpindah dari satu periode perencanaan ke periode berikutnya. Tanpa reformulasi transfer fiskal berbasis kebutuhan real daerah kepulauan, tanpa evaluasi beban belanja pegawai, dan tanpa afirmasi lintas kementerian yang terukur, Nias Utara dan 29 kabupaten lainnya berisiko menjadi penghuni tetap daftar ketertinggalan. Dan jika itu terjadi, maka sujud Amizaro bukanlah simbol harapan, melainkan tanda menyerahnya desentralisasi. Capek miskin adalah pengakuan jujur yang jarang terdengar dari pejabat publik. Namun kejujuran saja tidak cukup. Negara harus memilih, membiarkan daerah tertinggal terus bergantung dan memohon, atau merombak kebijakan fiskal agar otonomi benar-benar bermakna. Sebab jika seorang bupati harus bersujud untuk mendapatkan perhatian,
Yang patut dipertanyakan bukan hanya kemiskinan daerahnya, melainkan keberpihakan negara itu sendiri.